Oke, jadi di sini aku akan ngebahas hal yang ini banyak banget terjadi di Indonesia gitu. Istilahnya ini pendapat dan pedoman tipis-tipis ya buat kalian yang pengen milih jurusan kuliah. Karena kuliah sendiri ini bisa dibilang lumayan suatu privilege gitu. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Jadi kita harus milihnya itu harus benar, guys. Jadi yang pertama, kalau kalian milih jurusan itu jangan ikut-ikutan orang, guys. Nah, ini paling penting karena berdasarkan riset aku baca di Google, 87% warga Indonesia itu merasa salah milih jurusan. Jadi yang benar cuman 23 ya. Berapa, 13%? Dikit banget, guys. Sisanya merasa salah jurusan semua. Jadi yang pertama, jangan untuk milih jurusan jangan ikut-ikutan teman, tapi kalian harus milih berdasarkan hal apa yang kalian sukai. Guru aku waktu aku sekolah itu juga sering banget bilang gini, walaupun lu di masa sekolah lu mungkin tidak mampu untuk mempelajari suatu bidang yang ingin lu tekuni nanti, tapi paling enggak kalau lu suka itu udah satu modal awal yang besar gitu. Nah, misalnya Anda pengen kuliah mesin gitu kan, mungkin kalian nggak, waktu kalian sekolah kalian nggak bisa, atau bukan nggak bisa sih, kalian belum memahami hitung-hitungan matematikanya gitu. Kalian mungkin masih belum fasih, belum bener-bener, ya istilahnya masih ngeblank gitulah. Nah nanti kan kalau kalian suka, sesusah apapun itu bakal jadi gampang, guys. Nah jadi ada kuliah tuh namanya, aku nggak tahu ya, di tempatku tuh nggak ada, tapi di luar kota itu ada, guys. Nama kuliahnya tuh filsafat, atau ya filsafat gitu. UI ya, di UI itu ada kalau nggak salah. Nah jurusan itu bisa dibilang jurusan yang kalau orang mikir itu, nanti kalau jurusan ini nanti gimana ya, nanti kalau aku begini ambil ini gimana. Nah itu menurutku nggak selalu bener, guys. Maksudnya untuk milih jurusan sendiri itu modal paling bagusnya adalah kalian suka sama jurusan itu. Karena sesuatu hal apapun itu kalau kalian suka bakal mudah, guys. Kalian misalnya mungkin orang lain mikir kalau jadi pemain film, acting gitu ya misalnya, itu suatu hal yang susah dan apa ya istilahnya, susah dan mungkin nggak nyaman gitu, ya kan. Tapi bagi orang yang suka acting itu menyenangkan gitu, kayak main-main doang gitu ya, intinya kayak gitu, guys. Terus ya itu sama juga kayak kerjaan. Jadi misalnya kalian, ada orang yang suka berhitung gitu, akhirnya dia masuk jurusan yang teknik gitu, suka ngitung, dia belajar ngitung, dia senang gitu. Nah tapi ada satu teman yang dia tuh sebenarnya nggak suka ngitung, misalnya dia nggak suka ngitung, nggak suka teknik, anaknya itu nggak suka berpikir logika gitu, sukanya mungkin berfilsafat itu, berpikir mendalam ilmu yang mungkin belum ada atau belum dipatenkan itu, misalnya bukan ilmu pasti gitu. Terus masuklah ke jurusan teknik gitu yang ilmunya pasti. Ya akhirnya dia ndak semangat kuliah gitu. Akhirnya apa, ketika ndak semangat, akhirnya pun dia apa ya, walaupun prospeknya bagus, tapi dia terbebani gitu dalam prosesnya. Nah itu kan ndak baik juga, guys. Nah makanya setiap manusia itu unik, jadi kalian nggak harus mengikuti orang lain karena setiap orang punya cara sukses masing-masing. Jadi kayak begitu. Nah yang kedua, yang pertama jangan pernah ikutin teman kalian. Maksudnya mau teman kalian ikut jurusan apa gitu, ya itu teman kalian, guys. Yang jalanin bukan kalian, itu teman kalian. Nah ini penting untuk jurusan kuliah, karena kalau kalian milihnya itu asal-asalan gitu, yang penting kalian kuliah, takutnya nanti kalian nggak bisa enjoy gitu apa yang kalian lakuin. Walaupun itu jurusan terbaik di dunia atau jurusan terfavorit sekalipun, kalau memang kalian nggak suka, itu jalaninya berat, guys. Walaupun jurusan itu mungkin jurusan yang tidak dianggap bagus di masyarakat, tapi kalau memang kalian suka,
ya itu bisa bakal jadi kalian jadi master di bidang itu. Sebagai contoh gini, ada satu orang yang mungkin dia itu, aku nggak ngomongin orang ya, misalnya ada satu contoh lah, misalnya si Cica ini dia sukanya merayap gitu, tapi sama dia disuruh untuk berenang gitu, akhirnya dia masuk belajar berenang gitu. Mau berapa lama pun dia belajar berenang, mungkin dia bisa, tapi dia tidak master di bidang itu, atau dia tidak, apa istilahnya guys ya, tidak happy amat gitu, karena emang bakatnya bukan di situ. Cicak bakatnya di merayap gitu guys. Nah ada satu lagi, misalnya Macan nih. Si Macan ini dia mungkin nggak bisa berenang ya, tapi dia ketika dia masuk ke satu akademi ya, misalnya dia belajar apa gitu, dia masuk ke jurusan yang memang dia bisa gitu. Dia masuk ke jurusan berlari misalnya, dia bisa lari, akhirnya dia masuk ke jurusan lari, dan dia master di situ. Memang kelihatannya semua hewan mungkin bisa berlari gitu, tapi yang bisa master lari cuma beberapa hewan doang. Intinya kayak gitu. Ketika lu misalnya, aku nggak menyebut kerjaan, takutnya aku nyinggung orang guys, tapi intinya gitu, ketika kalian banyak bidang yang memang prospeknya besar, tapi kalau kalian tidak bisa jadi masternya di bidang itu, istilahnya kayak setengah-setengah gitu, ya kalian bakal lebih susah untuk dilirik gitu. Karena biasanya orang misalnya kayak lowongan kerja gitu kan, juga yang dicari itu yang benar-benar mencolok gitu guys, maksudnya yang benar-benar menonjol dari yang lain, yang dia punya kelebihan yang orang lain mungkin tidak kelihatan gitulah gitu guys. Misalnya programming gitu, mungkin banyak orang yang bisa programming gitu kan, banyak banget gitu orang Indonesia pinter-pinter, tapi yang mungkin benar-benar dilirik perusahaan kan beda gitu. Ada spesialitasnya, mungkin spesialitas orang ini dia disiplin banget gitu, uh, tidak ada hari off gitu mungkin misalnya, atau spesialitasnya dia bisa menyelesaikan masalah yang belum pernah dipecahkan di sebelumnya. Dia mungkin bisa menebak-nebak, bukan nebak sih, dia bisa memahami, mendalami algoritma suatu sistem gitu ya. Misalnya satu sistem ini kekurangannya apa gitu, dia disiplin ilmu yang bisa mencari hal itu terus menerus gitu, ya dia master di bidang itu gitu. Itu sama kayak misalnya kalian, simpelnya gini deh, simpelnya ya, ini omong-omongan santai aja guys ya, jadi kalau salah ya mohon dimaafkan. Misalnya kayak Bang Ronaldo gitu, atau Bang Messi gitu. Bang Messi itu, beliau itu ya dari kecil sudah fokusnya sepak bola guys. Ya bagi kebanyakan orang, siapa yang mikir orang main sepak bola tuh zaman dulu ya, sepak bola tuh bisa jadi orang yang super gitu kan, impactful di dunia gitu. Siapa yang mikir kan, ya mungkin sebagian orang doang, tapi sekarang buktinya kebanyakan orang hebat ya pesepak bola tuh banyak guys, pebasket ya. Jadi kayak misalnya Messi itu kan top pemain bola gitu intinya. Nah si Messi ini, walaupun dia dari kecil nggak berubah gitu, ya main bola aja, dia nggak pindah. Messi nggak belajar yang pindah-pindah, kayak misalnya dari main bola tiba-tiba dia main golf gitu, atau main basket terus, atau mungkin dia tiba-tiba belajar apa gitu ya, belajar pelajaran yang dia nggak suka gitu. Nggak, itu dia fokus satu hal yang benar-benar dia suka dan dia benar-benar tekuni, akhirnya sukses juga. Tapi ya nggak bisa ditiru juga sih, karena itu kan beda ya orang, bukan kita guys, itu udah lewat ya, maksudnya ya itu mungkin bisa dibilang hard worknya dia gitu. Nah itu juga kayak kehidupan, ketika kita ngikut-ngikut aja tapi kita tuh nggak menyukai apa yang kita lakukan, itu malah jatuhnya bakal lebih susah guys. Jadi kalau menurut gue pribadi, lebih baik kalian milih jurusan yang bahkan mungkin gak ada yang minat jurusannya, tapi kalian expert di bidang itu. Kalian bakal outperform orang-orang yang mungkin ya sekedar hadir aja gitu. Maksudnya kayak ya gitulah. Tapi ini secara filosofi ya secara teori-teori doang guys.
Tapi kalau dari secara praktek ya mungkin tidak segampang itu juga. Kalau secara praktek untuk kuliah ya, jurusan yang berat kayak jurusan yang dia punya passing grade-nya tinggi, itu biasanya lebih mudah untuk dapat kerja biasanya ya. Jurusan-jurusan yang passing grade-nya tinggi. Tapi gue nggak ngejamin juga sih, karena gue bukan HRD. Tapi biasanya begitu guys. Atau mungkin jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan di bidang-bidang yang dibutuhkan. Jadi kalau kalian misalnya kan ada jurusan yang misalnya kalian suka banget, mungkin nggak kedapetan, ya kalian cari jurusan yang kalian butuh, yang orang-orang tuh butuh gitu. Tapi kalian yang masih bisa memahami gitu. Misalnya apa ya? Gue coba kasih contoh mungkin jurusan apa? Gue takutnya tuh kalau ngasih jurusan tuh gue ntar menimbulkan perdebatan yang nggak baik lah. Tapi intinya misalnya ada orang yang gue akan coba filsafat aja lah ya, filsafat, karena filsafat ini aku rasa dia bagus, cuman biasanya terkenal image-nya itu stigmanya filsafat ini tidak, kalau misalnya mau daftar kerja itu mungkin agak tidak semudah jurusan lain gitu ya. Nah dari filsafat ini kita dibikin untuk berpikir secara mendalam gitu, berpikir kehidupan itu menjadi lebih dalam gitu. Jadi nggak sekedar hidup, maksudnya kayak hidup itu setiap kejadiannya kita maknai, jadi bakal lebih terasa hidup ya. Nah untuk filsafat itu kan dilatih berpikir keras, berpikir sistematis, berpikir di luar konteks yang ada gitu, berpikir di luar arus orang-orang kebanyakan gitu. Nah itu tuh kalau kalian master mungkin kalian bisa terapkan di bidang lain gitu. Misalnya kalian filsafat, kalian daftar jadi marketing ya, bisa loh. Misalnya kalian filsafat tapi kalian daftar di bagian marketing suatu perusahaan, karena kalian ngerti suatu filsafatnya media sosial gitu. Misalnya media sosial itu orang-orang biasanya pakai media sosial kalau habis pulang kerja gitu, atau habis pulang sekolah pasti buka medsos, kalau enggak buka gamenya mungkin biasanya Mobile Legend gitu. Nah gimana kalau kita taruh iklannya di Mobile Legend, atau kita taruh iklan di media sosial di jam-jam yang strategis. Nah itu kan filsafat guys ya. Maksudnya ilmu tuh apa ya, ilmu tuh bukan ilmu sih, maksudnya jurusan itu nggak selalu apa ya, nggak selalu harus yang kayak teman-teman gitu sih. Maksudnya ini motivasi juga buat kalian yang mungkin jurusannya beda sendiri tuh, nggak masalah guys. Dan jurusan itu, tapi yang paling sedih itu salah jurusan itu sampai 87% di Indonesia. Itu menurut aku kayak what, maksudnya semua orang merasa salah jurusan gitu, what gitu, kayak ya gitulah. Maksudnya kayak kok bisa gitu. Tapi aku dulu ngerasain waktu masih sekolah itu kan ada jurusan SMA tuh ada IPA sama IPS. Nah aku tuh masuk jurusan yang aku tuh aku nggak terlalu bagaimana gitu ya. Maksudnya aku nggak yang merasa master banget di situ ya. Jadi akhirnya aku agak susah masuk ilmunya. Jadi aku harus belajarnya tuh, mungkin kalau aku belajar di jurusan yang aku suka, aku cuma perlu belajar 10 detik misalnya gini ya. Aku cuma perlu belajar 10 jam untuk paham satu materi misalnya. Aku belajar 10 jam paham satu materi. Tapi karena aku masuk di jurusan yang aku tidak terlalu minat, aku perlu waktu sampai 20 jam 30 jam baru paham satu materi ya, kasarannya begitu. Nah makanya kita harus pilih jurusan yang kita suka gitu. Kalau masalah kapabilitas untuk apa, kalau justru kalau berdasarkan riset juga aku baca-baca itu, orang yang kalian kalau tahu petinju ya, ini aku ngomong berdasarkan riset jadi nggak ngasal bunyi gitu. Petinju namanya namanya Ray Robinson. Itu petinju sebelum Muhammad Ali, sebelum almarhum Muhammad Ali. Itu idolanya Muhammad Ali juga. Jadi si Pak Roy Robinson ini, dia itu master tinju pound to pound. Jadi kayak dia tuh master tinju di zamannya sampai sekarang, atau mungkin bahkan best boxer in the world gitu, petinju terbaik di dunia, diakui Muhammad Ali gitu.
Jadi levelnya itu udah tinggi banget. Dia pernah bilang gini, aku nggak pernah menikmati tinju gitu. Setiap kali tinju itu aku cuman kayak latihan aja gitu. Maksudnya aku tinju itu hanya untuk pekerjaan, tapi aku nggak pernah bener-bener, I never feel enjoy of boxing. Boxing is just apa ya, cuman kayak kerjaan dia gitu, profesional. Dan terbukti walaupun dia nggak suka, dia jadi yang terbaik di dunia. Jadi nggak selalu orang yang suka profesinya itu jadi orang yang terbaik, guys. Enggak. Tapi dengan lu suka dengan profesi lu lebih mudah gitu. Tapi itu suatu hal yang menurut aku lumayan lucu juga, karena orang yang nggak suka profesinya malah dia bagus. Tapi yang suka nggak selalu lebih bagus. Maksudnya itu kayak gitu tadi, guys. Nah, ketika lu suka sama suatu profesi nih, uh, misalnya tadi ya tinju gitu. Misalnya aku suka tinju gitu. Karena aku suka, jadinya ada rasa kayak bosen, guys. Jadi kayak ada rasa bosen. Aku latihan kalau aku suka doang gitu. Ketika aku bosen ya kalau suka biasanya kan bosen gitu kan, bosen akhirnya aku nggak latihan. Beda sama orang yang levelnya nggak suka gitu. Maksudnya dia melakukan sesuatu hal karena harus, tapi dia nggak suka. Ketika udah sampai level itu, hasilnya bakal lebih bagus karena lu tidak lagi bergantung sama lu suka apa enggak gitu, karena dari awal lu udah nggak suka gitu. Makanya si Sugar Ray Robinson ini jadi petinju terbaik di dunia karena emang ya mungkin dia ahlinya di situ ya. Dia istilah itu mungkin genetiknya atau hard worknya, dia udah invest di boxing. Dia udah latihan bertahun-tahun, lari jogging berkilometer-kilometer, bermil-mil ya. Kalau dia ngelakuin lagi bidang lain dari nol, mungkin dia nggak sebagus di boxing sekarang. Jadi dia kayak nerusin aja yang udah terjadi. Nah itu juga sama kayak hidup. Jadi kayak kalau lu udah milih jurusan salah mungkin, atau lu merasa nggak apa-apa gitu, nggak selalu. Dan memang banyak ya orang-orang yang dia tuh nggak terlalu suka pekerjaannya tapi dia sukses gitu. Jadi ya nggak apa-apa kok, masalah. Dan di Indonesia juga di riset tahun 2019 itu 87% orang merasa salah jurusan. Itu tuh banyak banget, guys. Itu lebih dari 50 ya. Dan orang juga kerja pun juga nggak sesuai jurusan juga biasa aja gitu. Saya banyak gitu. Kalian jurusan misalnya kalian jurusan apa ya, tapi beda sama kuliah profesi ya. Kayak misalnya kuliah misalnya, ya kan tau lah profesi. Misalnya mungkin jadi, aku takut nyebut profesi guys, takutnya salah ya. Misalnya kalian jadi dokter gitu ya, itu kan ya memang ilmunya dokter gitu. Kalau jadi yang lain mungkin nggak terlalu, tapi bisa juga sih dokter jadi pengusaha juga bisa gitu. Maksudnya jurusan itu nggak mengikat, guys. Tapi kalau guru tuh, misalnya kalian jurusan guru ya jadi guru ya, tapi nggak apa-apa gitu. Maksudnya, dan jurusan apapun itu ya kalian harus ngelakuin dengan ikhlas dan sungguh-sungguh gitu. Nah itu guys. Apalagi aku bilang ya, oh iya ya, jadi kalau kalian tahu developer game itu, kita secara logika aja ya, bikin game itu tidak menyenangkan, guys. Jujur ya, bikin game itu, misalnya kalian bikin UI-nya, bikin blok-blok di dalamnya, bikin codingannya, bikin apa itu namanya, kayak klik-kliknya, server dan lain-lain, itu bikin structure sistem di situ tuh nggak gampang, dan nggak semudah bermain game gitu, guys. Tapi mau tidak mau, developer harus melakukan itu untuk bekerja, untuk bisa menghidupi keluarganya gitu. Nah itu contoh dari profesi, guys. Kalau misalnya kalau misalnya kita bisa milih sebebas-bebasnya, mungkin developer yang nggak mau bikin game. Ngapain bikin game? Toh game itu, ketika kita bikin game itu stres gitu, nggak segampang mainin game gitu. Jadi kayak kalau kita balik-balik ya, pakai yang mendalami suatu hal itu kayak dibalik-balik gitu. Ya developer game pun itu, yang walaupun kelihatannya kerjaannya enak, sebenarnya itu susah loh, guys, bikin game.
Kalau bikin game apapun lah, game yang 2D 2 dimensi yang kayak Candy Crush itu susah kalau satu orang doang. Kalau disuruh milih, mungkin lebih baik main game doang gitu, atau nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kan tetap harus melakukan hal yang tidak disukai itu untuk menciptakan sesuatu. Itu juga kayak, ya kayak petinju, simpel banget petinju. Ya petinju kalau cuman sekedar kerja, mungkin pengennya tinju-tinjuin aja gitu, kayak tinju, pukul, jab, uppercut gitu ya. Tapi nggak ada petinju yang apa, dia cuman latihan pas mau tanding doang, tuh nggak ada. Rata-rata petinju nggak ada petinju yang latihannya itu cuma di ring doang, nggak ada guys. Jadi di ring itu udah kayak exam, udah kayak ujiannya gitu. Tapi untuk latihannya sepanjang tahun gitu, misalnya dia mau tanding bulan September gitu ya, dia latihannya dari Juni itu udah latihan jogging, lari, sprint, sauna, bed up, pakai apa, bed upnya pakai es gitu. Jadi latihannya itu udah lama banget. Jadi intinya apa, uh, yaitu pekerjaan itu apa namanya, ya nggak selalu enak-enaknya doang gitu. Jadi banyak juga hal yang gitu. Jadi kayak kalau kalian misalnya merasa salah jurusan, nggak apa-apa guys. Anggap aja kalian berusaha untuk diri kalian sendiri, dan banyak gitu. Di Indonesia ada 87%, itu riset beberapa tahun yang lalu sih, aku baca di Google. Jadi kalian nggak sendiri, dan ya itu tadi, kalau apa namanya, aku lupa tadi mau bilang apa. Dan memang semua hal itu kalau cuman kita ngincar yang kita suka-suka doang, susah guys. Misalnya kalian jualan gitu, mungkin di sisi lain jualan katanya enak gitu, jualan bisa dapat uang gitu kan. Tapi kalau jujur, kebanyakan pengusaha itu biasanya dimulai karena kepepet guys. Maksudnya kayak ya dia harus biayain anaknya, biayain istrinya gitu ya. Ya begitu, atau mungkin karena harus meneruskan keluarganya gitu ya, jadi kerja gitu. Misal ya jadi apa, jualan gitu. Nah, kalau dipikir-pikir ya, seorang suka-sukanya jualan ya itu banyak juga nggak enaknya guys. Kayak misalnya jualan dawet gitu ya, misalkan jualan dawet, ketika jualan enaknya mungkin laku gitu ya, terus mungkin bisa nyobain minuman sendiri. Tapi kalau misalnya nggak laku, terus pas nggak laku itu minumannya basi gitu kan, itu kan sedih banget tuh. Nggak bisa disimpan, karena disimpan ya bikin sakit perut ya, harus dibuang bikin lagi. Nah itu kan akhirnya nombokin itu nambah modal lagi gitu. Nah makanya ketika apa ya, ketika mindset tuh jurusan itu harus sesuai sama passion, ya menurut aku kalau kalian bisa sesuai passion ya bagus. Tapi kalau nggak bisa ya wajar, karena jurusan itu nggak harus sesuai passion. Maksudnya lu kerja itu untuk menafkahi hidup gitu, bukan untuk senang-senang gitu. Kerja itu ya sebagai profesional gitu. Misalnya ya gitulah, sebagai profesional gitu guys. Jadi kerja itu sebagai profesional, bukan untuk senang-senang. Tapi diciptakan banyak pilihan jurusan agar kalian bisa milih mana yang kalian suka.